Assalamualaikum, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat seru buat teman-teman yang waktunya luang. Film ini berjudul Agadu. Film ini menceritakan tentang betapa cerdiknya seorang polisi yang bernama Sangkar yang diperankan oleh Mahesh Babu. Cerita berawal dengan menunjukkan seorang anak laki-laki yang bernama Sangkar, yang merupakan seorang anak gelandangan yang tidak memiliki rumah dan juga orang tua. Namun Sangkar adalah orang yang cerdik dan cekatan. Saat itu Sangkar mencoba menjebak para preman daerah itu dengan membawa tas. Para preman itu mengira bahwa di dalam tas itu terdapat banyak uang. Ketika preman ini menghajar Sangkar, Sangkar menjebak para preman ini untuk menuju ke kantor polisi. Sehingga preman-preman itu tertangkap oleh polisi. Ternyata ketika itu preman itu sudah masuk dalam daftar yang dicari oleh polisi. Karena kejahatannya, Ramprasad menjadi pemimpin kepolisian di kantor itu. Kemudian respek dengan apa yang dilakukan oleh Sangkar, dan Ramprasad mengangkat Sangkar menjadi anaknya. Ramprasad juga memiliki anak laki-laki yang bernama Barats. Namun Ramprasad tetap menyayangi Sangkar bahkan seperti anaknya sendiri tanpa pilih kasih. Suatu hari Sangkar dan Barats main layangan. Di sana terjadi konflik antar anak laki-laki dengan Barats, yang kemudian terjadilah perkelahian. Tanpa disengaja Barats kemudian mendorong anak laki-laki itu ke sebuah tempat yang tinggi, sehingga anak itu jatuh dan langsung mati seketika. Tak lama dari situ Ramprasad dan polisi lain berdatangan. Sangkar membela kakaknya pada saat itu. Ia mengakui bahwa hal itu yang dilakukan oleh Barats adalah pekerjaan Sangkar. Ramprasad kemudian merasa kecewa kepada Sangkar, akhirnya memasukkan Sangkar ke dalam panti pengendali anak, agar Sangkar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Sangkar yang berada di panti pengendalian anak kemudian berusaha berubah menjadi lebih baik, dan menunjukkan perubahan tahap demi tahap. Sangkar menunjukkan semua kelebihan yang dimilikinya hingga Sangkar menjadi seorang polisi, yang telah sangat dicita-citakan sejak kecil. Kemudian cerita berlanjut ketika Sangkar telah menjadi polisi. Di suatu tempat bernama Bokat Patman ada gangster yang diketuai oleh seorang preman bernama Durga. Saat itu Durga mempermalukan para polisi di depan umum dengan menampar muka polisi tersebut dengan sepatu. Saat itu juga Damodar, kakak dari Durga, membunuh seseorang karena tidak setuju dengan proyek yang dikerjakan oleh Damodar, di mana Damodar adalah pemimpin dari gangster itu. Bahkan kepala polisi yang menangani tempat itu kemudian mengundurkan diri karena takut akan gangster yang ada. Karena pengunduran diri dari kepala polisi, Sangkar diminta untuk menggantikan polisi itu. Untuk mengamankan kota Bokat Patman, saat memasuki kantor polisi, Sangkar mendapatkan penjelasan bahwa di kota ini ada seorang preman yang sangat mengerikan dan jahat, di mana nama preman itu bernama Damodar. Bahkan Damodar tidak segan-segan membunuh siapa saja yang melawan walaupun itu polisi sekalipun. Di suatu tempat anak buah Damodar yang mana orang ini bernama Senu adalah seorang distributor utama Amer di kota Bokat Patman. Senu ini juga mendapatkan pertentangan dari para biksu yang ada di kota itu. Sangkar yang mengetahui itu kemudian mendatangi Senu, dan diajaknya kopdarlah si Senu ini. Sangkar mengatakan akan menutup semua tokoh Senu. Senu kemudian yang tidak terima, memanggil semua anak buahnya dan menghajar Sangkar. Sangkar yang memang sudah terlatih dengan mudah menghajar anak buah Senu, dan Senu pun ditangkap oleh Sangkar, dan menyiksanya di kantor polisi. Ketika itu Sangkar sedang duduk di atas mobilnya, ia melihat seorang wanita yang menurutnya sangat mempesona. Namun sayang wanita ini tidak suka dengan polisi, mana mungkin seorang wanita bisa didapatkan oleh Sangkar. Namun Sangkar tidak kehabisan akal. Sangkar mendatangi kepala Big Data di kota itu, dan di sana Sangkar mendapati bahwa wanita itu bernama Saroja. Saroja ini juga ternyata menjalankan sebuah toko manisan. Saroja membuat iklan yang membuat untung secara pribadi dan merugikan orang lain. Dengan bekal data itu kemudian Sangkar mendatangi rumah Saroja. Saat itu ternyata Saroja akan menikahi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Di situ Sangkar menggagalkan acara itu dan mengatakan bahwa Saroja telah merugikan orang lain dengan iklannya. Calon suaminya ternyata membuat live di medsosnya, dan hal itu membuat Saroja marah dan akan membuat nama baik dari Saroja tercemar.
Geram akan hal itu, Saroja memukul calon suaminya dan semua orang yang ada di sana. Namun Saroja memelas untuk tidak dikasuskan oleh Sangkar. Keesokan harinya teman Senu yang ditangkap karena tadi ternyata temannya datang ke Sangkar mengatakan tidak terima dengan perlakuan Sangkar terhadap Senu. Orang ini bernama Firangi. Sangkar memainkan trik yang sama untuk menangkap Firangi ini dengan berpura-pura baik dengannya dan menanyakan bisnis apa yang dijalankan Firangi. Ternyata Firangi menjalankan bisnis judi online. Dengan membuktikan itu Firangi memanggil semua anak buahnya. Dengan demikian Sangkar menangkap Firangi dan anak buahnya serta menghajar mereka semua. Berlanjut dengan cara yang sama, Sangkar membuat preman yang kerjaannya memasukkan barang apa saja, baik elektronik makanan yang lainnya ini, kemudian dibuat Sangkar tertangkap juga. Sangkar berpura-pura baik lagi. Namun Sapanggi kemudian ditangkap juga oleh Sangkar, dan sama juga seperti yang lainnya dipukuli oleh Sangkar dan para polisi di kantor. Keesokan harinya Saroja meminta untuk memverifikasi atas iklannya. Sangkar memutuskan untuk tidak menutup perusahaan Saroja. Saat itu juga Saroja menyatakan cinta kepada Sangkar dengan bentuk di mana saat itu Sangkar dicium Saroja. Durga yang tidak terima mendatangi kantor polisi untuk mengatakan bahwa dia merasa keberatan akan anak buahnya yang 3 itu ditangkap. Namun Sangkar membuat Durga dan anak buahnya melehoi. Bahkan di depan kantor polisi, Sangkar mempermalukan Durga. Di sana ada polisi yang pernah dipermalukan oleh Durga. Sangkar membuat polisi itu membalas mempermalukan Durga di depan umum dengan menampar Durga dengan sepatu. Sangkar yang telah mengirim mata-mata kepada Damodar untuk menyelidiki proyek Damodar. Saat itu Sangkar mendatangi Damodar dan menutup proyek besar Damodar itu. Namun Damodar kemudian tidak tinggal diam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Sangkar. Namun Sangkar dengan mudahnya menghajar semua anak buah Damodar. Damodar kemudian berpikir untuk menjebak Sangkar dengan memerintahkan Sekar bersaksi bahwa temannya telah dibunuh oleh Damodar dan Sekar ini akan bersaksi. Namun Damodar kemudian membuat video palsu untuk dikirim kepada Sangkar bahwa Sekar telah dibunuh oleh Damodar dengan memerintahkan laki-laki ke kantor polisi. Hal itu membuat Sangkar geram dan meminta bantuan dari batalion lain untuk menangkap Damodar. Saat di rumah Damodar benar saja Sekar masih hidup dan Sekar bersaksi bahwa Sangkar ingin menangkap Damodar. Namun Damodar tidak bersalah. Hal itu membuat kepala kepolisian Pak Arjun marah hingga akan memecat Sangkar. Namun ternyata Sekar diancam untuk membuat manipulasi ini semua karena keluarganya diancam akan dibunuh oleh Damodar. Keesokannya ayah angkat Sangkar mendatangi dan menceritakan bahwa benar Sangkar bukan pembunuh. Dan kakaknya Barat telah menceritakan semua kalau Sangkar tidak bersalah. Namun saat itu juga Ramprasat bercerita bahwa Barat mati bunuh diri. Semua itu karena tekanan yang diberikan oleh Damodar. Sangkar kemudian memainkan sandiwaranya. Kemudian mendatangi Damodar untuk mengajaknya bekerja sama. Sangkar mengatakan dia ingin sebuah kekuasaan. Namun Damodar mengingatkan proyeknya kembali. Ternyata di sana sudah ada seorang menteri dan kepala polisi di mana menteri ini bernama Nagaraju dan kepala polisi bernama Arjun. Di sini Sangkar mengetahui semua bahwa mereka ini sudah bekerja sama. Saat Damodar merayakan ulang tahun Sangkar pun diundang. Ternyata Damodar sudah menganggap Sangkar bekerja sama dengannya. Saat itu Damodar menelpon temannya yang bernama Suri. Dan Sangkar yang mengetahui merasa Suri adalah orang pentingnya Damodar. Maka Sangkar kemudian mencari tahu di pusat Big Data yang dikepalai Donaya. Di sana Donaya mengatakan bahwa Suri ini adalah orang yang jahat. Surilah yang membiayai semua proyek yang dikerjakan oleh Damodar. Keesokan harinya tanpa berpikir panjang Sangkar menemui Suri, dan di sana Sangkar membuat Suri diadu domba dengan Damodar, dengan mengatakan bahwa Suri mendapatkan komisi kecil dari proyek Damodar. Tanpa berpikir panjang Suri mendatangi Damodar dan meminta komisi besar dari proyek yang mereka jalankan. Saat itu kemudian Damodar meminta waktu untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan diambil ternyata Suri bermalam di rumah Damodar. Sangkar kemudian memainkan triknya dengan luar biasa di mana Sangkar kemudian mengajak Suri untuk bekerja sama untuk memanasi Damodar agar membunuh Menteri Nagaraju. Benar saja Damodar yang termakan trik dari Sangkar ini untuk mengirimkan anak buahnya dan menteri pun dibunuh di kebunnya sendiri. Suri dan Sangkar terus bekerja sama.
Sangkar menekan Suri dengan video di mana Suri meminta membunuh Menteri Nagaraju kepada Damodar. Saat itu Sangkar membuat Lili istri Damodar mendatangi rumah Arjun. Sangkar kemudian berkata dengan Damodar bahwa Lili berada di rumah Arjun. Dan Damodar pergi ke rumah Arjun, dan benar saja Lili ada di sana. Saat itu Lili berakting bahwa Lili telah diperkosa oleh Arjun. Damodar yang akan membunuh Arjun, namun gagal dilerai oleh Sangkar. Suatu ketika saat Arjun berada di rumah Damodar. Damodar meracuni Arjun, dan Arjun mati dalam kondisi diracun oleh Damodar. Tidak berhenti di situ, niat Sangkar kemudian berlanjut setelah berhasil membunuh Arjun. Maka kemudian Sangkar membuat Damodar dan adiknya Durga saling membunuh. Di mana saat itu Sangkar mengirim penembak untuk membunuh Damodar. Saat itu pelurunya meleset akibat Sangkar. Sangkar kemudian membuat Damodar berpikir bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan adiknya si Durga. Saat itu Durga menghampiri, di sana terjadi perseteruan. Kemudian Sangkar mengatakan bahwa Sangkar akan membalas dendam akan kematian kakaknya Bharats. Durga kemudian meminta Damodar untuk membunuh Sangkar. Namun apa yang terjadi? Damodar justru menembak Durga. Ternyata Damodara menutup telinganya. Karena saran dari Sangkar dan juga pun mati, Suri mengetahui bahwa Donaya adalah yang membocorkan data kepada Sangkar. Kemudian Suri mendatangi Donaya dan memukuli Donaya serta menghancurkan kantornya. Namun Donaya tidak tinggal diam. Saat itu Donaya menelepon Damodar dan mengatakan bahwa Suri dalang dari semuanya, yang mengadu domba kalian semua itu adalah perbuatan Suri. Damodar menemui Suri untuk membunuhnya. Namun Damodar meminta Suri untuk berjoget terlebih dahulu sebelum Suri mati. Suri mempersembahkan sebuah jogetannya. Namun ketika jogetan Suri telah selesai, Sangkar datang dan mengatakan sebenarnya Sangkarlah dalang dari semua pembunuhan ini. Tanpa berpikir panjang kemudian anak buah Damodar menyerang Sangkar. Namun Sangkar yang memang jago panco akhirnya dapat mengalahkan semuanya. Saat itu juga Sangkar duel 1 lawan 1 dengan Damodar. Damodar dengan mudah kalah, namun tidak dibunuh. Malah Damodar dibawa ke tempat umum. Saat itu warga di sana diminta untuk memaafkan Damodar, agar Damodar dapat diberikan kesempatan hidup. Namun orang di sana tidak ada yang mau memberikan maaf kepada Damodar. Damodar yang kesal mengambil sabit dan menyerang Sangkar, dan Damodar ditendang kemudian ditembak oleh Sangkar. Film kemudian ditutup dengan Sangkar menikahi Saroja. Namun Suri kemudian diberikan ampunan karena Suri mau bekerja sama untuk melumpuhkan para penjahat itu, dan film pun selesai. Terima kasih banyak, sampai jumpa di alur film selanjutnya.